Halo, apa kabar? Ladies and gentlemen, guys, Excellencies, Om Wai lagi jalan-jalan sore di kantor marketing office Sinarmas Land di kawasan BSD. Tidak jauh dari The Breeze di sono. Om Wai mau bicara dan ketemu dengan seorang anak muda yang ahli tentang Digital Hub di Sinarmas. Siapa dia? Om mau temuin ya. Selamat sore. Assalamualaikum, Pak. Boleh mampir ya? Terima kasih. Wow. Widih, luar biasa. BSD City Sinarmas Land. Keren banget sih. Di kantor pemasarannya nih. Kita mau janjian sama ahlinya Digital Hub. Nih, gue pencet. Irawan Harahap. Cek. Oh my WhatsApp audio. Halo Moy, Pak Irawan. udah di mana? Ya, aku sudah di kantormu ini. Udah di lobi? Iya. Oke, saya jemput ke sana ya. Oke Om Moy, oke. Pak Irawan. Ayo, Waduh, baik, ini dia nih. bos. Iya. Waduh. Sehat Om Moy? Baik. Ini tell me. Selamat datang dulu dong di BSD City. Iya, thank you. Ya? Aduh, aku terharu nih. Apa ini? Seru ya? Ini apa ini? Ini di Indonesia ini. Iya dong Om Moy, tapi kita memang konsepnya itu memang pemikirannya tuh keluar gitu ya. Tapi tetap kita kearifan lokal kita tetap jaga. Nah, itu dia. Kalau Om Moy lihat ini, ini market Ini kita. market tapi Market. realnya kayak gini, seluas Iya, ini nih. Ini luasnya kita 6.000 hektar. Wow. 6.000 hektar itu kalau kita ngomong 1/10-nya Singapura. Oke. Atau setengah kota Paris, Om Moy. Ah. Wah, bayangin kan. Jadi kita ada 3 fase development nih, gitu Luar kan ya. biasa. Gitu. Ah. Yuk kita Om Moy, kita ke sana. Kita ngobrol sana Yuk ya. ngobrol-ngobrol yuk. Oke, yuk. Nah, Pak Irawan, Yes. terima kasih udah diterima di sini nih. sip Om Moy, Hah? thank you. Selamat Kita datang ngomong-ngomong juga. kan tadi udah prokes, sudah oke. Iya. Vaksin kan dua kali kan? Saya udah 2 kali. Oh iya, me too. Om? Oke, Iya, sip. ya. Jadi kita Boleh buka dong ya? Oke ya. Aduh, Biar kelihatan dong. biar kelihatan. Kita lebih ganteng kalau, Tetap kok kita jaga prokes nih Om. iya tetap lah. Ya ya. Nah. Iya, ini Gimana, Om? ketemu dari kartu namanya. Ketemu tuh kartu namanya Pak Irawan nih. Pak Irawan nih, CEO Digital Tech Ecosystem and Development. Wah. Nah, itu Om Tapi Moy. ini ngomong sebelum ke situ kan kita ngomongin soal Sinarmas Land ini. Sinarmas ya, BSD City sebagai apa yang disebut sebagai smart city ya. Betul, kita pengembang kota ya Om. Apa itu smart city? Jadi gini Om Moy. Jadi kan kita ini kan Sinarmas Land kan pengembang kota ya. Ya. Jadi township developer gitu. Jadi memang kita kalau ngomongin smart city itu sebenarnya beda-beda Om. Kita terjemahin smart city buat kita ataupun masukkan kota-kota lain nih, gitu kan ya. Nah, kalau buat kita sendiri kita fokus ke manusianya gitu. Artinya gini, kita pengembang kota kita harus bisa membuat warga yang tinggal di sini, baik itu penduduk, baik itu cuman yang berbisnis, ya kan, anak sekolah, ya kan. Jadi semua stakeholders yang ada di BSD nih, kita ngomong di BSD ya hari ini ya, kita ngomong BSD, bagaimana teknologi itu bisa menjembatani mereka semua untuk bisa lebih nyaman, ya, secara keamanan juga security mereka secure, gitu kan ya. Lalu juga dari sisi environment tuh, bagaimana semua teknologi ini bisa menjembatani kebutuhan mereka. Gitu kan ya. Kita juga punya roadmap-nya tuh Om. Dan yang pertama itu yang paling pasti Om. Jadi gini, biasanya kan orang tahu kan, listrik, air, gitu ya. Iya. Nah, sekarang kita basic necessities itu 3 kita tambahin. Apa itu? Internet. Oh iya. Jadi listrik, air, internet udah mesti. Kalau nggak ada internet nanti kita rasanya aduh. Bener kan Om? Bener kan? Nah, Sesak napas kita langsung kalau nggak ada internet. ya kan, anak kita mendingan nggak makan kan, tapi main itu kan, main gadget ya. Gadget, Bener nggak? ya. Ya kan? Terus kalau TV nggak perlu. nggak kata perlu. dia, nggak perlu. Yang TV. penting internet nggak ada dia marah kan. sama Kalau kita. harus ada wifi-nya gitu kan. Ya, Nah itu dia. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita BSD ini adalah sebagai network provider, penyedia jaringan. Jadi kita juga dapat license dari Menkominfo untuk ngegelar fiber optik sendiri, gitu ya. Jadi dan ini adalah cikal bakalnya untuk yang fast internet deh. Jadi reliability internet, gitu kan, reliable internet untuk para pengguna yang saya bilang tadi. Semua kan
saya bilang tadi penduduk, anak sekolah, yang bisnismen, semua yang investor yang ada di sini kan butuh connectivity. Itu pertama kali yang kita. Jadi basic infrastruktur kita beresin dulu. Ya kan, baru kita ngomong hal-hal yang lain. Taruh CCTV, ya kan? Taruh CCTV buat monitor aktivitas kota gitu kan. Nah, itu juga kita ini kan kita kota dalam satu kota Pemda gitu ya, pemerintah daerah gitu ya, Kabupaten Tangerang gitu. Jadi kita harus juga bisa terkoneksi ke mereka kan gitu kan. Nah, itu yang definisi kita mengenai smart city. Jadi basic infrastruktur kita beresin. Ini Pemda Kabupaten Tangerang. Kota Tangsel. Jadi kita ada dua kebetulan Om Wai ya. Jadi sepertiga itu di daerahnya si Tangsel. Kabupaten Kota Tangerang Selatan. Pemkot Tangsel. Satu lagi Kabupaten Tangerang. Oke, gitu. iya. Jadi, tapi keren itu marketnya tadi. Iya dong. Marketnya itu, 6.000 hektar. Ya kan? Guys, Excellencies 6.000 hektar. Ini mungkin di satu area. Jadi kita di Indonesia satu hamparan yang paling luas kali ya ini ya. Salah satu yang kita bisa katakan seperti itu Om. Jadi memang dalam pengembangannya ini kan tahap 1 nih 2.500 hektar nih Om. Kita mulai dari 84. Sampai 2007 selesai itu. Iya. Nah, sekarang kita fokus di tahap 2 nih, gitu kan. Jadi kita tuh fokus dalam 6.000 hektar itu Om, ada 800 hektar CBD areanya ceritanya. Kayak Sudirman Tamrin lah kita bikin gitu, bener Om, ya kan. Nah, di mana CBD area ini adalah tempat pusat ekonominya. Jadi di situ ada kantor, ya kan, smart building, di situ ada convention center, terus AIS ada AIS kan, university, dan AIS itu kan juga terbesar di Indonesia kan, dan salah satu terbesar juga di Southeast Asia, gitu kan. Nah, jadi memang bagaimana teknologi ini kita adopt ke city development kita, gitu kan ya, untuk bisa attract investor, gitu ya, dan juga memudahkan warga yang ada di dalamnya. Tapi jangan lupa juga nih Om, kita juga bikin satu aplikasi nih buat warga yang tinggal. Iya dong. Jadi bayangin Om ya, jadi teknologi kan apalagi pandemi nih harus memudahkan kita dong, ya kan. Jadi kita develop aplikasi namanya One Smile. Jadi itu dia pencet buat bayar IPL kan tiap bulan Om bayar iuran rumah. Iya bisa langsung pencet. Terus beli aqua galon, terus AC rusak, pokoknya yang bikin orang tinggal ada di One Smile ada. Terus kayak misalnya kan komunitas-komunitas banyak nih, ada yang suka balap sepeda, janjian nanti ada yang suka main tenis bareng. Nah, itu kita kumpulin semua satu app. Jadi yang kita bikin simple-simple dulu Om. Tapi kita jalanin, kita harus jadi saya bilang dari kita start small tapi kita roadmap-nya ada jelas gitu kan. Tapi ujungnya balik lagi ke stakeholders tadi, ya kan gitu. Mau kopi, teh Om? Pasti haus dong. Haus dong. Kopi. Latte. Kopi. Latte. Nah, jadi gini Om. Alhamdulillah. Nah, emang kalau rezeki anak soleh itu kan jauh-jauh ini. Makasih ya Mas. Sini. Sip. Makasih. Aduh. Betul. Namanya juga kan ini semi komedi tadi Om ya. Silakan Om. Komedi di tengah pandemi ini. Bismillah. Enak ya. Makasih ya Mas. Nah, jadi gimana? Jadi ini baru tahap 2, kita yang di tengah. Jadi 6.000 hektar tuh nanti akan berapa tahap? Kan gini Om, kan kita bikin satu master plan gitu ya. Nah, di situ kan kita ini area perumahan, ini area mall, ini area edukasi, ini area buat misalnya theme park atau apa. Nah, itu kan dipilih-pilih terus bikin jalanannya sesuai dengan master planning, baru kita bikin jalan aspalnya, terus baru kita bangun gedung-gedungnya gitu kan, atau buat jualan buat perumahan. Nah, kita udah fokus di tahap kedua sekarang, dan yang menarik memang kalau kita lihat tren sekarang nih kan global trend sejak 2015 ya Om Wai ya. Jadi kita juga as a property developer gede itu ngelihat digital trend ini, nah kita bagaimana cara kita ikutan juga nih, ya kan? Kita kan nggak cuma pengen bangun rumah, jualan dong gitu kan, tapi bagaimana kita bisa house ini menjadi tuan rumah bagi digital ecosystem. Nah, itu sebabnya tadi selain kita ngelihat, kalau lihat ke sini berkali-kali Om Wai. Di BSD City ini luar biasa lah. Landscape-nya waduh seger lah. Ya kan, tapi ada yang baru ini di digital hub ini apa nih? Nah, jadi gini Om. Jadi memang kan kalau tadi Om kita ngomong kan secara skala city-nya kan kita improve BSD City jadi smart integrated city, ya kan? Seperti yang tadi saya bilang, fibernya, smart integrated digital city. Wow. Ya.
Nah, jadi itu kan secara infrastrukturnya nih Om. Mm-mm. Nah, sekarang kita bikin satu kawasan untuk ini sebuahnya office park juga, gitu ya, office park untuk kita fokuskan untuk tech and digital communities, gitu kan, komunitas mereka nih, gitu kan ya. Kita lihat memang 2015 kan banyak apa namanya sharing government kan bilang sharing ekonomi, digital ekonomi, startup muncul, e-commerce, Iya. gitu kan ya. Jadi, nah kita juga lihat, oh ini bagaimana kita jadi tuan rumah buat mereka, gitu kan. Jadi kita siapkan satu kawasan 26 hektar Om, ya, digital hub itu. Tujuannya kita pengen jadi the Silicon Valley of Indonesia. Gitu ya. Artinya apa kalau kita ngomong? 26 hektar di mana itu? Deket sini Om, Dekat sini. deket sini. Oh. Nah, nanti kita bisa lihat nanti di market. Kita lihat ya. Nah, Ya. ya kan. Ya, Nah, oke. terus jadi 26 hektar itu kita bikin master planningnya apa sih? Kita tunjuk satu American architect Om. Jadi arsiteknya Amerika. Wow. Namanya NBBJ gitu ya. Dia itu yang bikin Amazon headquarter di Seattle. Wow. Terus dia bikin juga Alibaba campus di China. Jadi memang ini Top lah ya. Top lah gitu kan, master planner-nya top gitu kan. Nah, diskusi sebenarnya apa sih yang dipengenin nanti yang millennials ini nih atau Gen Z atau post Gen Z nanti gitu kan ya terhadap lingkungan workplace gitu kan. Tempat kerja gitu, pengennya seperti apa gitu. Ya artinya marketnya ada ya. Ada. Jadi kita juga marketnya udah ada, kita create dengan segala fasilitasnya. Nah, gitu kan. Ya. Nah, Dan kayaknya boleh dibilang nggak? We wish we could claim that ini the first Indonesian Silicon Valley. Yes, correct. Indonesia Silicon Valley. Betul. Wow, top. Bener Om. Karena artinya gini Om, kita mungkin kalau saya bilang di tempat-tempat lain, kompetitor lain, mungkin banyak yang bilang ada mereka juga klaim sebagai Silicon Valley gitu ya. Tapi kan artinya soul-nya apa sih sebagai Silicon Valley? Jadi kalau kita fokusnya itu ada 4 Om. Kita fokuskan untuk di digital hub ini. Yang pertama kita pengen talent development. Artinya talent development kita tahu nih, sekarang kan pemerintah juga lagi struggling untuk dapetin talenta digital nih. Ya kan? Gitu. Iya. Ya kan? Kita Banyak yang dibutuhkan kan itu. banyak banget. Kalau saya baca-baca tuh katanya butuh 15 juta buat dalam 9 tahun. Jadi per tahunnya 600.000 Dari talenta Kominfo digital. bilang gitu kan, Kominfo ya. Kominfo betul Om. Terus? Nah, terus begitu kita lihat itu, kita lihat wah ini peluang nih. Jadi kita berusaha mendapatkan vocational school. Nah, terbukti bahkan dari yang Amerika sendiri datang, Apple iOS Academy. Itu dia setahun itu 200 lulusan yang siap pakai talenta digital. Jadi mereka mau bikin sekolah Sudah di ada situ. Om. Sudah ada Om. Sudah tiga tahun mereka di kan sini. generasi kolonial ini ya, ketinggalan zaman terus ini. Jadi mereka Ya kan sampai gitu saat ya, ini Pak, udah ya. sekitar 600-700 lulusan Oke. yang udah kerja di dunia digital gitu ya. Terus di luar itu yang local player juga sama dong Om. Kita tetap jagain local player, kita ajak juga bagian dari digital hub. Itu kurang lebih 1.200 lulusan juga. Jadi kita dari digital hub sendiri bantu ke government itu sekitar 2.000-2.500 lulusan talenta digital per tahun. Per tahun. Waduh. Itu yang pertama ya Om ya, talenta ya. Iya kan? iya. Kita ngomong. Yang kedua, Dahsyat ini. betul. Nah, yang kedua kan gini loh. Kan nih anak-anak lulus kuliah nih ada pengen jadi entrepreneur, bener ya? Terus buka startup atau kerja di tempat startup kan gitu kan. Jadi kita undang juga nih startupnya nih bergabung ke kita. Baik itu startup yang baru atau unicorn kan gitu kan gitu. Nah, tapi gini Om. Untuk syukur dari Dekakorn. Sudah syukur dari Dekakorn kan Indonesia kan. Iya, Nah, jadi kan tapi waktu pas yang nomor 2 ini kan nggak gampang nih kita mendatangkan startup ini kan kita tahu lah belum punya duit Om, mengharapkan fundraising kan gitu kan ya. Pendanaan dari luar kan. Kita kasih insentif Om. Pendanaan dari Kita kasih insentif Om. Kita kasih insentif Om. Luar biasa. Insentifnya tuh macam-macam. Gitu ya. Bisa kita berupakan support berupa free rental, sewa di tempat kita gitu ya. Atau kita sponsorship mereka punya event gitu kan. Kan mereka biasa dong. Pokoknya skemanya banyak. Banyak. Oke. Skemanya banyak. Nah, lalu hal-hal yang begini nih Om. Ini yang mungkin yang di lain nggak ada gitu. Makanya saya bilang ketika Silicon Valley adalah bagaimana menciptakan satu digital ecosystem itu berputar gitu ya. Mulai dari talent, ada startup-nya, ada unicorn-nya, ada multinational tech company-nya seperti Grab juga sudah, Grab Engineering Center juga buka research and development di sini di BSD
gitu kan ya. Terus juga kita ada apa entity Jepang juga buka office-nya di sini gitu kan. Jadi memang Ini semua international player semua betul sini ya? ada di sini Om. Gitu. Waduh. Baik juga selain itu juga kita ada luncurkan program Digital Hub Next Action. Jadi artinya gini, startup-startup ini kan perlu di-accelerate juga dong. Dia pengen scalability dong. Jadi artinya dia tadi cuman solusinya segini tapi pengennya jadi Naik super lagi. apps kan gitu kan. Naik kelas gitu Naik ya? kelas, tapi harus ada yang accelerate dong. Harus ada mentoring berupa apa? Mentoring, workshop, ujungnya lagi pendanaan juga. Kita fasilitasin semua itu. Waduh. Gitu kan. Kayak kali. Ya sekarang trennya Iya, lagi iya. begitu Om gitu kan. Iya, Nah, iya. tapi berharapnya kita sebagai pengembang juga kan gitu. Artinya ekonomi ini kan tumbuh gitu kan ya. Jadi kita juga mendukung pemerintah dari sisi pertumbuhan ekonomi digital kan gitu kan. Secara basicity-nya pertumbuhan ekonomi, tapi kita bikin juga yang bentuk pertumbuhan ekonomi digitalnya gitu. Om. Nah, cuman kan ini Pak Irawan, kan sekarang dalam situasi pandemi kayak Ya. gini, ini jadi apa ya, dari ancaman tapi bisa jadi peluang atau tantangan ini? Jadi gini Om, memang pastilah ya kita prihatin lah ya sama situasi Iya. pandemi ya. Tapi kita jadikan ini, kami optimis, saya rasa juga teman-teman dari digital pasti optimis gitu ya. Karena sorry nih Om, saya baca lagi nih, pertumbuhan ekonomi digital itu menurut Kementerian Perindustrian tumbuh 11% selama pandemi loh, pandemi doang tumbuh 11%. Iya. Nah, jadi artinya kan opportunity itu ada gitu. Jadi kan Iya, optimis kan gitu kan. Dan kebutuhan perkantoran di area kita itu juga tetap bertumbuh gitu. Mereka tetap ada kebutuhan karena saya yakin post pandemi gitu ya. Manusia yang namanya kan sekarang zaman eranya kolaborasi ya kan, berinovasi bareng. Dan itu physical touch tuh kayaknya mesti tetap ada, tapi dengan tetap jarak, prokes, ya kan, dengan segala. Kita makhluk sosial namanya manusia. Betul loh. Ya ketemu kan rasanya beda gitu Iya, loh, ya kan? benar, Kita nggak bisa nangkap gestur. Nggak bisa, Om. Nggak bisa. Apalagi nggak ketemu Pak Irawan, nggak bisa lihat senyumnya. Kita perlu udara seger kan, kayak di BSD ini kan, Betul. udara seger, brainstorm, ya kan. Jadi memang segala fasilitas ya untuk mendukung proses kolaborasi itu ada di BSD City. Oke, ya artinya walaupun situasi dari prihatin pandemi di mana bisnis properti di mana-mana nih Oh iya, pada mengeluh semua kan, ya kan? Tapi Anda rupanya menemukan satu celah baru, satu peluang baru yang luar biasa. betul Om. Nah, memang juga kita dari ekosistem digital tadi, mereka kan juga ujungnya kan butuh rumah Om. Ya kan, butuh tempat tinggal, butuh kos atau mereka sewa apartemen. Nah, itu kan jadi investor juga tetap jalan Om gitu. Makanya kita bikin basicnya kita buat digital ecosystem ini dari komunitas kan. Nah, dari komunitas ini mereka akan bertumbuh. Makanya di komunitas-komunitas itu mereka apa ya kita sebutnya apa? Komunitas digital loh. Komunitas digital itu kan biasanya nggak perlu rumah gede-gede. Nggak perlu Om. Iya kan? Makanya kita menyesuaikan konsep sama mereka. Nah itu gitu kan. udah siapin tuh ya. Udah. Konsepnya Jadi kan gede-gede. sekarang nih kan orang kan WFH gitu kan ya, WFH gitu kan ya. Jadi kita udah konsep rumah sekarang memang yang milenial sama Gen Z banget nih. Jadi memang rumah yang bisa di-convert buat tempat kerja juga gitu kan ya. Oke. Di mana mereka bisa brainstorm 2-3 orang gitu ya. Jadi tetap jaga jarak dengan sirkulasi yang baik sekali gitu ya. Jadi memang dan harganya juga affordable Om. Buat mereka-mereka ini. Terjangkau. Terjangkau. Affordable Betul. ya. Om dengernya seneng ini. Terjangkau ini. Terjangkau. Buat apa kita ngomong melip-melip begini kalau ternyata nggak kejangkau ya kan? Iya. Oke. Terus apalagi yang kira-kira? Nah, tadi kan baru dari talent, terus tadi saya ngomong ada startupnya, unicornnya. Nah, yang terakhir ini Om, ini paling penting juga. Memang kita siapkan juga pendanaan fokus untuk yang berhubungan dengan real estate. Karena kita memang di real estate player dong. Jadi kalau di real estate itu ada namanya property technology. Jadi PropTech singkatannya. Nah, contohnya apa sih? Baru lagi nih. Baru lagi nih. Kayak saya tadi contoh. Aplikasi OneSmile tadi itu salah satu contoh PropTech. Kedua, misalnya kita buat aplikasi untuk orang yang tinggal di apartemen. Iya dong, kan dia mau bayar IPL, terus mau komplain, mau mereka apa. nggak mau ribet Nggak mau ribet. Apalagi sekarang nggak boleh ketemu orang. Jadi pokoknya kita memudahkan lah, kayak gitu-gitu loh. Artinya Anda memberikan solusi melalui tools teknologi ini. Teknologi. Ya kan, supaya mereka kebutuhan masyarakat modern terjawab ya kayak gini. Kita investasi di perusahaan startup itu contohnya. Tapi kan
memang kita kayak kita kan bayar IPL tiap bulan. Apa namanya yang warga ini kan bayar IPL. Nah, kita dapat duitnya dari sana nanti. Gitu kan. Oke. Balik lagi kita investasi tapi duitnya balik lagi gitu. Gitu. Menarik Om. Ya, top lah. Cuman ya itu apa namanya? Kira-kira apa ya kalimat yang perlu kita sampaikan kepada calon-calon penghuni ya. Hah? Jadi gini Om, apa Yang kalau paling saya penting bilang, ini. jadi selalu saya bilang kita juga nggak boleh berhenti berkarya, bener ya Om ya. Satu itu ya. Jadi kita melihat di situasi apapun, situasi pandemik sekalipun kita harus tetap optimis ya Om, optimis kan. Nah kita juga as a property developer yang saya bilang tadi lagi menciptakan ekosistem digital ini, kita juga berikan insentif gitu kan. Jadi artinya kita juga lihat bahwa ketika kita berikan insentif ke mereka, tapi mereka akan membuat apa namanya bisa menggerakkan ekonomi nih, ya kan artinya kan. Itu kan kita juga secara scale kotanya juga happy Om, gitu kan ya. Artinya mereka bisa bertumbuh, ya kan. Artinya kita kasih 100 tapi nanti mereka bisa spendnya 200. Ya. 200 itu kan ke semua tenan-tenan kita yang ada, ke bisnis owner yang ada di tempat kita gitu kan. Mereka butuh tempat tinggal gitu. Jadi multiplier efeknya luar biasa. Artinya secara kalau orang-orang mau beli itu kan harus rasional ya. Iya. Ini aku spend the money, ini invest. Ya. Prospektif nggak kan itu Betul, yang penting. betul Om. Iya kan? Jadi memang kita ada kriterianya juga dong Om. Kalau buat investasi ya, kalau Iya, kita iya. ngomong investasi. Jadi memang ada dua hal yang paling kita lihat. Yang pertama dia bisa bawa crowd nggak? Nah, Ya kan, artinya iya. pasti kreatif industri gitu kan ya, e-sport gitu, udah ada semua dong. Pasti, Kita undang iya, gitu udah, ya, iya, karena iya. mereka udah pasti bawa crowd kan Ah, satu. ah, ah. Yang kedua bisa value add, menambah nilai buat properti kita nggak, gitu kan. Nah, gitu. Yang pertama pasti kan dengan mereka sewa, ya kita dapat rental lah kan gitu kan ya. Nah, kedua ya itu mereka pasti kan akan nanti komunitasnya akan beli properti yang ada di sekitarnya. Iya. Gitu. Nah, ini Om Irawan, Om Wai ini ngelihat yang namanya Sinarmas Land khususnya di BSD City ini kan nggak berhenti nih Pembangunan. ngebangun ini. Oh iya. Iya kan luar biasa lah. Tapi ya lingkungannya juga dijaga. Saya lihat pohon term besi di kanan kiri Oh, itu, iya. wow, itu top lah ya, pedestrian untuk kita bisa jalan jogging. Oh iya, betul, Iya enak kan? sekali, benar. Buat sepeda juga. Iya, ini konsep sebenarnya niru dari mana sih, Bos? Jadi gini, jadi kan kalau kita bilang nih third generation dari keluarga Wijaya nih ya, kan pada kuliah di luar negeri nih. Jadi waktu pas mereka pulang ke Indonesia ceritanya nih waktu itu ya ke saya ya. Jadi mereka pengen ada satu konsep yang memang orang itu bisa menikmati itu. Jadi kita di encourage orang tuh untuk jalan gitu, jalan keluar. Jadi dibuat konsepnya hijau gitu kan ya. Terus pedestrian besar gitu. Jadi pedestriannya nyambung kayak di Singapura deh Om, gitu kan. Kayak di Singapura kan kita jalan kan. Orang tuh kayaknya lebih seneng jalan kan kemana-mana. Kayaknya udah, loh tiba-tiba udah jauh aja gitu. Nggak kan. ada kabel-kabel listrik seliweran, nggak ada. Nggak ada. Semua di dalam di bawah. Di bawah ya. Jadi dari rumah kayak ke Ion Mall gitu, atau Iya. dari rumah ke Convention Center ICE ke gitu, ICE, iya. atau ke kantornya sendiri gitu, bisa naik sepeda sama jalan Om. Jadi kita buat dan juga akses transportasi kan, itu juga penting kan, ke Jakarta maupun ke BSD, baik pun di dalam BSD City sendiri. Gimana cara orang nggak usah bawa mobilnya gitu, kita siapin infrastrukturnya, fasilitasnya semua gitu kan ya. Gitu. Jadi memang kota ini diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup orang yang tinggal di BSD City. Nah, itu dia. Nah, kalau angka-angka yang mencatat tren atau kecenderungan dari customers ya, yang membeli aset-aset di sini dari BSD City ini, kelihatan nggak trennya kayak apa? Kayak lihat kok, mohon maaf ini bukan melebih-lebihkan mentang-mentang teman Om ya kan? Gimana Om? Ini setiap unit yang ditawarkan tahap sekian kok Please. cepat ludes benar itu ya? Jadi gini Om, memang ya, satu saya bilang tadi kan terjangkau ya kan, dan memang kita create satu produk ini memang sesuai kebutuhan. Nah artinya kalau udah ngomong kebutuhan orang kan beli gitu ya, orang pasti beli kan gitu kan. Ya memang kita lihat tren, tapi kita create the market juga Om, gitu kan, create the demand kan gitu. Jadi memang ketika kebutuhan ada kita mix match gitu ya, bagaimana kita bisa menyajikan satu produk yang terbaik nih, gitu kan. Kalau kita ngomong sekarang tadi saya bilang para rumah milenial gitu kan, kebutuhannya apa ya, kita nggak usah gede-gede tapi kan memang benar-benar proper buat mereka tinggal dan bisa kerja kan gitu kan.
gitu. Jadi memang ya sekarang ini gitu Om, zaman Ya, kayak customize ya. customize betul. Om. Customize, Dan ya. kadang-kadang udah pengen bawa body aja deh sama koper deh pindah ke rumah. Jadi Praktis-praktis aja kan zaman sekarang ini. Ya. nggak mau pusing pilih Oke. furniture ini itu udah kita siapin semua. Gitu. Nah, artinya untuk segmen, ya ngomong segmentasi itu sebenarnya arahnya kemana? Oh, Heeh. kita sebenarnya main di semua segmen Om, gitu Oke. ya. Jadi yang apa namanya, mulai dari yang anak-anak millennials ini ya, apa namanya, terus yang sampai yang kayak kemarin kan ada salah satu selebriti juga beli rumah tuh, apa namanya, luas 600.000 meter, habis Om, laku juga Om. Itu kebayang dong Om, harga rumah 600 meter, 1000 meter, harga udah kebayang kan Om. Iya. Habis sold out juga Om. Jadi kita nyasar pasarnya mulai dari yang apa namanya milenial, rumah kecil-kecil gitu ya, 70 square meter, 90 square meter, sampai yang 1000-an meter. Gitu. Jadi kuncinya apa menurut Anda kira-kira? Karena gini, dalam ngebangun satu kota, Kok bisa pasar tuh antusias dan menyerap habis gitu loh? ya itu Om, balik lagi kita kalau bangun satu kota kan kita perlu semua ingredients, semua apa bahan-bahan komposisi kan. Iya. Ada yang sedang, menengah, besar kan gitu kan. Jadi semua kelas ada gitu kan. Semua kelas ada gitu kan. Tapi kita jaga standarisasinya gitu kan ya. Di tiap-tiap kelas itu ada standar. Ada standarisasinya. Jadi Standarnya, tetap iya, kita excellent service lah ke mereka gitu kan ya. Jadi dan orang mereka juga menikmati dan bisa saling berinteraksi, kolaborasi gitu loh. Nah, itu kan yang kita jaga kan gitu loh. Jadi Anda tadi menyebut tentang excellent service. Ya. Apa the most apa namanya? Valuable things, matters yang ada di sini. Oke. Jadi Apa gini, Om. nilai yang paling penting dalam pembangunan apa namanya Yang pasti gini Om, kalau Om beli di BIC City ini? rumah, beli apa laptop, beli handphone gitu ya, after sale service Om. Itu paling penting Om. Oke. Ya, jadi kita emang ada satu dedicated apa namanya customer care center gitu ya. Jadi nanti dan zaman pandemi ini mereka bisa diakses tadi saya bilang tadi lewat One Smile. Komplain, nanya ini tagihan kok udah bayar kok masih muncul misalnya gitu ya. Nih apa terus jadi dimudahkan Om. Jadi memang customer care ini pelayanan ini emang harus nomor satu gitu kan. Ketika mereka mesti tanya apapun ready kan gitu kan 24/7. Iya. Saya satu daya tarik yang lain adalah pasti ada nilai investasi. Dan orang bilang nih hearsaying ya, nggak tahu ya benernya itu apa harga tanahnya ini tiap tahun tuh melonjak terus. Bener nggak itu? Loh, ya by nature kan sebenarnya kalau investasi properti pasti tiap tahun naik ya Om ya. Yang nggak pernah turun kayaknya harga properti ya Om ya. Gitu ya kan emas naik. Iya. Harga properti kan tiap kalau Om nonton emas kan bisa turun loh, emas. Iya, makanya turun emas bisa turun. Kalau ini kan tiap minggu naik kan. Kalau di ada stasiun TV waktu itu kan tiap minggu naik. Iya. Jadi tapi artinya gini, kenaikan itu pasti cuma tinggal persentasenya aja kan beberapa naik dan ketika kita ngomong investasi itu kenaikan apa namanya persentage investasi terhadap properti itu kan didukung juga oleh kawasan itu bagaimana terbentuknya gitu kan ya. Dari sisi akses kan belum tentu cuman akses kan gitu tapi kita menilai quality living itu kan dari penataan kota yang sebenarnya di dalam. Itu menarik. Ya, quality of living itu. Ya. Itu bos. Ya kan orang sekarang ini akses tapi kalau livingnya quality-nya iya. buat apa ya kan? Bener. Bangun pagi kalau di sini kita masih ada embun loh. Rasain Iya. embun pagi. Iya. Ya, lari, jogging, relax, green apa namanya environment gitu kan. Dan ini Om, ini kompleks ini nih di Om duduk ini. Jadi kita tuh dapat sertifikasi dari Singapura. Ini tahap keberapa nih? Nah, ini tahap 2. Oh, tahap dua ini ya? Kita di tahap Oke. 2 ini di 2000 hektar ini ya. Nah, jadi ini kawasan Green Office Park ini. Itu kita certified by Green District. Jadi kawasannya ini 25 hektar ini disertifikasi green oleh Building and Construction Authority Singapura. Nah, jadi setiap gedung yang kita bangun di sini harus sertifikasi green minimal dari GBCI, Green Building Indonesia. Oh, ada juga Jadi, Indonesia ya. Kenapa green building? Karena kita, jadi gini Om, dalam satu Kan kawasan. ada parameternya Betul. itu. Jadi misalnya gini Om, kita bangun di 25 hektar. Itu kita 30%-nya boleh bangunan. Jadi 70%-nya kita buat hijau sama jalan Om. Jadi bayangin, harusnya sebenarnya kita bisa 60 bangun, 40 buat hijaunya gitu. Tapi karena green district, kita
kita balik gitu kan. Oh. Jadi memang benar-benar Dan gedungnya sedikit, hijau lebih luas, banyak, lebih luas. banyak. Dan itu dan makanya satu multinational company kan beli tanah di sini gitu kan ya, Unilever headquarters beli di sini. Nah, jadi memang kita bukan gimmick, tapi kita we did it gitu, kita lakukan gitu. Jadi kita bukan gimmick nih, kita ngomong green, kita bukan gimmick gitu. Emang kita lakuin bener, ya kan? Gitu. Nah, jadi terus ruang terbuka hijau gitu kan. Jadi asik kan? Kalau Jadi, itu no doubt deh. Udah merasakan sendiri. Nah, kalau tadi digital hub-nya itu ya. ya, Kalau mau diperluas kan orang ngebayangkan kan kapan sih kita ini punya digital valley kayak yang di Amerika. betul. Ya kan kayak di India juga ada katanya. Ada, Bangalore. Di Bangalore. Ya kan. Di Hyderabad juga ada begitu katanya. Ada. Nah, ini kita ada cita-cita kayak begitu, Pak Irawan. Jadi seperti saya bilang tadi Om, Mm-mm. mimpi kita menjadikan digital hub ini sebagai Silicon Valley of Indonesia, ya, gitu ya. Oh, itu jelas nanti ya. Oh ya, Silicon Valley of Indonesia. Silicon Valley of Indonesia, digital. Tagline-nya ini, tagline-nya jelas. Ya, tapi kita juga mau pastikan bahwa apa yang kita kerjakan di dalam digital hub ini, creating the digital ecosystem, itu benar-benar kita jalanin gitu. Dan setiap startup atau siapapun yang bergabung dengan kita, jadi kita support kan Om, seperti yang saya bilang tadi insentif. Artinya kenapa? Di tahun 1, tahun 2 mereka survival mode. Artinya kan seperti saya bilang tadi, belum, tapi kita support survival mode. Tahun 3, tahun 4 mereka udah bisa stabil. Iya dong, gitu kan. Dengan kita support juga gitu. Nah, tahun ke-5, tahun ke-6 mereka udah sustain. Wow. Jadi 3 itu, survive, stabil, sustain. Itu yang kita harapkan ketika mereka jadi be part of our ecosystem. Nah, dari unit yang sudah disiapkan atau direncanakan oleh PSD City, ini sudah terpenuhi berapa? Oke, sampai Okupansinya sekarang. ini. Oh, sampai sekarang ini kalau kita ngomong sudah hampir 80% yang di tahap pertama ya. Iya. Terus nanti kita akan tahap kedua akan kita pancang nanti di Desember Om, gedung yang tahap 2 nanti. Namanya Knowledge Hub. Itu di sebelah mana itu? Ada Om, nanti kita lihat di Nanti master kita plan. lihat ya, nanti Kita di lihat di master master plan ya. plan. Oke. Betul. Waduh, Gitu. top deh. Menarik ya Om ya? Waduh, tertarik. Kayaknya perlu dibeli lagi nih. Kayaknya. Oh iya dong Om. Perlu beli lagi. Memang menarik ini anak-anak millennials ini digital ecosystem memang bagaimana kita kota ini memang ya harus jadi inilah bikin ekonomi tuh jadi kayak fun gitu dengan segala kreatif Iya. things ya kan. Fun, games. Gitu. Eranya kan begitu. Sport, Sport, ya kan? Gitu. Udah jangan dipaksakan ikut di era kolonial kayak kita ini. Tapi dulu di foundationnya kan dibuild dari zamannya Om Wai. Oh iya, foundationnya memang dari jangan lupakan lah. Jangan lupakan. Founding fathers itu ya kan. Oke Pak Irawan, terima kasih sekali. Sama-sama Om. Luar Thank you banget. biasa ini penjelasannya. Tapi kita tetap masih mau lihat Ya, master plan dulu. Kita lihat dong. Iya, Kita siap. lihat master plan-nya. Tapi ya kan? kopi dulu. Oke. Ya, sebelum kita jalan ke master plan kita Iya, kopi dulu. thank you. Ini aja suguhan kopinya aja Nikmat ya, Om? Alhamdulillah. Pakai masker dulu. Kita pakai masker lagi nih kita jalan semuanya ya. Alhamdulillah. Yuk. Oke, sip. Tadi kita mau ngebayangin tadi apa yang dijelaskan Pak Irawan. Wah, ini dia. Ini dia market Harus 3D jelaskan modelnya. nih, apa ini? Pak Gitu. Irawan. Jadi, nah ini 6.000 hektar ya Om ya. Mm-mm. Nah itu fokus digital hubnya di situ tuh. Oh, yang kayak huruf D itu. D. Nah, kita tuh sekarang yang di merah-merah itu tuh. Oh iya. Toilet merah. Inggris ya kita ya. Inggris sekarang. Oke. Nah ini. Jadi yang kalau biru ini Om, ini Sungai Cisadane. Oh. Nah itu masuk Tangerang Selatan. Ini Kabupaten Tangerang. Oh, jadi Sungai Cisadane ini yang membelah. Di sebelah antara sana itu Tangsel, di sini nih Yes, Tangerang. betul. Kabupaten. Oke. ini jadi yang rel merah ini rel kereta Om. Ini Iya. ini langsung sampai ke Tanah Abang. Oh Langsung iya. Tanah Abang. Iya. Langsung nyambung betul. Tanah Abang. Nah, di dalam BSD City sendiri kita udah ada 3 stasiun. Mm-mm. Ya. Cisauk, terus yang Intermoda nih. Ya kan? Ini kawasan Intermoda ini jadi kayak integrated
one stop integrated transportation system. Jadi kereta stop di situ, terus nanti bus Transjakarta di situ, terus orang kalau dari Jakarta sampai BSD free shuttle di dalam muter-muter BSD di situ. Pulang malam Jadi naik komuter mobil. ya. Betul. Ya, Itu ya, ice, ya. itu ice Om. Oh, ice mana ice? Itu ice Om. Oh, ini Panjang itu. nice. Sebenarnya. Ya, Nah, ini ya, Ion ya. Mall nih. Ini Ion Mall nih. Ion ini. Ion ini. Oke. Terus digital hub situ udah Om. banyak gedung-gedung tinggi. Iya Om. Kayak di Apartemen. Hah? Nah, Oh, apartemen itu ya? apartemen itu. Oke. Apartemen. Itu Ion. Mm-mm. Kampus-kampus juga banyak. Oh iya, kampus Om. Bener. Nah, karena kan kita memang fokusnya di bikin kerja sama orang sekolah Om. Dari situ kan orang pasti ada investor datang, ya kan? Betul. Ya. Muternya ke situ lah, multiplier efeknya, gitu kan. Ketika orang suka ada sekolah bagus di situ, pasti bapaknya beli rumah, ya kan. Buat nanti adiknya, buat, ya kan. Ketika sudah lulus, pindah lagi ke Jakarta atau kemanapun, jual kan. Artinya, investasinya udah cuan lah. Iya. Jadi ini Ya tahap kedua ini konsentrasi sampai di sebelum batas Sungai Cisadane ini ya. Betul, betul. Ya. Betul. Di Ini tahap fokus kedua. yang tengah nih. Nih. Tengah Tengah ini. ini Ya? fokus 2 nih. Nah, ini tahap 3. Oh, ini tahap 3. Ini tahap 3 nih Om, yang Nanti. garis ini lagi nih, nah ini tahap 3 nih. Oke. Gitu. Oh, ini tahap 3. Betul. Oh, ini sampai Ya mungkin sekitar 20-30 tahun. iya. Loh, yang jalan tol dari mana tadi? Pak ini Om, Irawan ini yang kuning. Tol? Kuning. Oh, kuning itu ya? Kuning. Oh, Kuning. dari tol terus nyebrang. Terus jadi nyebrang nanti turun di sini nih Om. yang itu tahap 1 ya? Tahap 1 sana. Selesai Om. itu ya? Ini sudah selesai. Oh. Ya. Jadi gitu. Ini sudah jadi legacy. Legacy. Ini sekarang now Next. and the future. Interesting. Menarik sekali, Pak. Waduh. Rasanya ini Om harus mikir-mikir lagi nih. Tambah lagi Om. Harus tambah lagi. Oke. Luar biasa. Thank you Pak Irawan. Oke, Terima thank you, kasih banyak, luar biasa. Om. Jadi kita titip pesan dulu sama teman-teman. Iya, silakan. Jadi buat teman-teman para pelaku digital, pelaku startup gitu ya, kalau mau tahu lebih detail nanti tentang Digital Hub bisa datang ke BSD City. Juga kita lagi kedatangan tamu dari YTV nih. Nah, Om Wai. Jadi Om Wai mampir ke sini karena ada sesuatu yang maha dahsyat. Jadi teman-teman jangan lupa untuk lihat nanti perbincangan kita sama Om Wai di YTV mengenai tentang perkembangan Digital Hub dan ekosistem digital di Indonesia. Ya gitu ya Om ya? Iya, nama programnya On The Way di YTV. Saksikan ya. Thank you very much. Thank you Om. Pak Irawan. Thank you banyak Om ya. Main-main lagi sini dong Om. Oh iya dong, I will. Tapi jangan lupa beli rumah lagi. Iya. Doain. Amin. Sip Om, ayo. Iya, thank you. Thank you.